Untuk itu segera saja kami undang untuk dapat naik ke atas panggung, yaitu owner dari PT Mitra Wahid Group yang juga Sekretaris Jenderal ISMI atau ISMI, yaitu Ibu Juliana Wahid SEMPD. Untuk itu waktu kami persilakan Ibu untuk dapat menyampaikan pemaparan materi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini saya bertemu dengan bermacam-macam komunitas. Ada dari KAI presidennya, terus kemudian tambah lagi Kacap Kanwil luar biasa dari seluruh Indonesia. Ditambah para profesor yang tadi dan saya sampaikan, yang baru menyampaikan tadi speech itu adalah calon ketua legal untuk blockchain university. Setuju Dinda Adam? Setuju kan? Udah. Jadi ada 3 yang sudah ketahuan itu. Satu tadi adalah tim perumus sebagai backbone dari pendirian University Blockchain Teknologi yaitu Prof. Laude. Terus kemudian tadi ketua untuk kurikulum yaitu Prof. Yandra, dan yang ketiga tadi Prof. Budi sebagai ketua legal untuk pendirian Blockchain University Teknologi. Tepuk tangan yang meriah buat beliau, dan insya Allah tim-timnya juga para guru besar itu nanti akan bergabung semua. Semuanya itu adalah owner dari Blockchain Teknologi University. Kita bawakan nanti secara bersama-sama. Ini loh sudah ada implementasinya di dunia bisnis. Terus apa lagi yang mau diragukan? Mau ngapain? Apa kita berpikir tentang teori terus? No. This is the time for us to change our method. Sekarang kita dari yang konvensional maju ke digitalisasi. Take it or leave it. Kalau Anda tidak mau berubah, ya siap-siap aja. Gulung tikar, tidur, sudah. Tapi kalau mau hidup, semangat terus, ayo ikut dong. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Budi, perbedaannya before and after. Come on, apa masih terlena? Itu, baik. Saya sebenarnya sudah dibahas semua. Saya tetap membawakan ISMI karena komunitas kita Blockchain Teknologi University ini basisnya adalah komunitas bisnis. Nah kebetulan komunitas yang saya berada di dalamnya saat ini adalah di ISMI. Baik, ISMI ini didirikan oleh 4, mungkin sudah banyak yang tahu dan sudah mendengarkan ini, tapi saya repeat lagi ya, bahwa ini didirikan oleh 4 ormas muslim terbesar di Indonesia, yaitu ICMI, MUI, NU dan Muhammadiyah. Gitu loh. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammadiyah? Dengan 169 universitasnya di Indonesia, dengan banyaknya kampus dan sekolah, terus rumah sakitnya, asetnya sudah kita tidak perlu pertanyakan lagi. Bila Muhammadiyah menarik asetnya, goncang Indonesia ini. Gimana ya? Tapi itu tidak akan terjadi kalau misalkan dipersiapkan dari awal, itu yang akan menjadi PR kita ke depan. Next. Oke, ini Ketua Umum kami Pak Ilham Habibi yang insya Allah besok juga sedianya beliau datang secara offline, tetapi karena masih isoman, jadi beliau nanti hadir secara online untuk memberikan sambutan dan pandangan beliau tentang blockchain teknologi kaitannya dengan dunia usaha. Dan saya sebagai sekjen, kemudian di samping saya ada Pak Anindya Bakri sebagai bendum kita. Mudah-mudahan nanti Dinda Adam jadi bendum kita, makin kokoh kita itu, gitu ya. Baik, next. Ini todongan ini Dinda. Baik. Ini adalah visinya ISMI, menjadi wadah persatuan saudagar muslim menuju kesuksesan dalam berbisnis dan mencapai kesuksesan bersama.
Saya tidak mengatakan ini hanya untuk muslim saja, tidak. Tapi di ISMI memang spesifik itu. Tapi kita juga mencari wadah-wadah lain karena saya tahu ini komunitas sangat plural. Ada yang Hindu, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ada yang Kristiani, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Kita sama. Kalau di muslim itu habul minanasnya harus kita jaga. Jadi saya berbisnis dengan Bunda Ami, let's go Bunda. Tidak ada halangan untuk itu. Itu. Terus kemudian intinya kami mau mendorong kemandirian. ISMI ini scale-nya middle, dari low ke middle. Tetapi tujuannya dibentuk organisasi ini adalah scale up bisnis UMKM menjadi up. Yang dari kecil menjadi middle, yang middle menjadi lebih besar lagi. Itu cita-citanya. Nah ini yang akan kita gagas. Saya membicarakan ini sangat berkaitan erat dengan blockchain teknologi yang akan kita bahas nanti ke depannya. Termasuk meningkatkan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Oke, skip, lanjut. Nah, bidang usaha ISMI itu boleh dilihat tadi. Yang tadi disampaikan oleh Dinda Adam, berikut Kang Friday, terus kemudian umroh token, VJ token, porang token, porang kaya token, dan lain-lain itu semuanya ada di sini sebenarnya. Sudah ada. Tinggal bagaimana kemasannya nanti kita buat cantik gitu ya. Tapi inilah ISMI gambaran seperti ini. Apa yang Anda butuhkan, semua pengusahanya ada di situ. Tinggal kita berbicara mau di mana kita memulainya. Gitu. Lanjut. Bisnis backgroundnya. Bisnis masa depan. Kalau kita berbicara yang lalu-lalu, semuanya masih konvensional. Kalau mau menuju ke bisnis masa depan, ini pandemi memaksa kita untuk bertransformasi. Dari yang konvensional mau tidak mau harus digitalisasi. Digitalisasi biasa pun tidak cukup. Disinilah masuknya nanti blockchain teknologi. Ini yang melatar belakangi ada sekian scale up business by collaboration, ekosistem, solution, membuka peluang usaha bersama dengan menyerap tenaga ahli dan tenaga kerja. Ini semuanya adalah latar belakang yang melatar belakangi kita untuk blockchain teknologi university. Kita perlu wadah penelitian, penerapannya agar akurat. Dari mana titiknya? Ayo, kita sama-sama berpikir. Itulah ide awalnya untuk blockchain teknologi tadi untuk didirikan. Blockchain teknologi university didirikan karena latar belakang ini. Bayangkan pandemi, begitu banyaknya pengangguran di mana-mana. Kasihan, toko-toko tutup, restoran-restoran tutup, hotel-hotel tutup. Ini karena event-event ini aja nih rame. Kalau tidak ada event seperti ini mau jadi apa Bali gitu. Nah, termasuk membuka peluang usaha bersama. Perusahaan-perusahaan yang tutup tadi, kita bisa gerakkan lagi untuk bisa bangkit bersama-sama dengan kita. Lanjut. Nah, ini yang akan menjadi PR pertama kali oleh tim ISMI dengan blockchain teknologi university. Yang sudah kita lakukan adalah ini. Di sini ada bioenergy, kita wood pellet. Wood pellet itu kegunaannya adalah untuk bahan bakar dan juga pakan. Pakan ternak, pakan ikan, dan pakan lain-lain. Ini semuanya, terus kemudian ada, kalau dari industri itu sudah disebutkan di sana, terus kemudian agribisnis, itu padi, porang, tanaman hias, ada semuanya di situ. Terus kemudian agroindustrinya, terdiri dari hasil perkebunan, ini semuanya menggunakan teknologi. Kita fokusnya hanya satu sisi nih, kita berbicaranya baru teknologi pangan tok. Kita belum berbicara teknologi lain-lainnya, belum berbicara teknologi industri, baru teknologi pangan. Nah kebetulan di ISMI itu ada pakar-pakar teknologi pangan
Yang bisa melakukan hal ini itu yang kita elaborate, itu yang kita kumpulkan bersama-sama dan nanti akan dilengkapi dengan blockchain teknologi plus dengan yang lain-lainnya. Oke, jadi kembali ke yang tadi. Ini yang sudah dilakukan oleh ISMI. Ini yang akan kita bungkus bersama-sama dan akan kita lakukan secara bersama-sama dengan Dinda Adam dan kawan-kawan karena sudah ada itu semuanya. Nah tinggal mau dikemanakan, arahnya itu mau kemana. Kalau masih berpolemik haram itu urusan nanti. Biar urusan Pak Budi Sujatmiko dan Prof. Arma itu nanti yang bicara. Termasuk juga Pak Dr. Muhair, PR Pak Dokter. Ini yang kita Pak Arif Mufti dan lain-lainnya. Ini yang akan kita titipkan. Ayo, jangan berpikiran sempit bahwa kita harus ikut zaman now. Kalau enggak kita yang kelindas. Kasihan para pengusaha ini. Kita merasakannya. Baik, lanjut. Nah, ini contohnya One Village One Industry. Ini yang kita lakukan. Buah-buahan yang busuk, yang di pasar apa segala macam itu kita bisa olah. Kita bisa olah dan kemudian tidak ada waste-nya. Ini zero waste. Jadi yang namanya Go Green, by teknologi yang kita lakukan di ISMI, itu bisa semuanya terserap dan kita bisa buat lebih ekonomis. Lanjut. Dan ini sudah ada program kita di 28 wilayah. Dan ini satu juga, Lucado. Kelihatan lucu. Very small, but very important. Karena di Muslim itu, yang namanya akikah, yang namanya haji badal, yang namanya mau keperluan apa aja yang sunnah-sunnah kita itu dan wajib juga, kita diharapkan untuk menyediakan kambing dan domba. Dan kebutuhannya itu masih kurang di Indonesia ini ternyata. Itu yang penelitian dari ahlinya itu kebutuhan satu wilayah saja, satu di Jateng saja, 1 bulan itu minimal 1 juta ekor. Dan itu tidak bisa dipenuhi oleh Jateng. Itu yang kemarin saya dengar. Itu yang makanya kita gagas dan ini juga sudah kita implementasikan di semua wilayah. Tuh. Lanjut. Aktivitas Orwil kita, maaf ini sebelumnya belum diupdate keseluruhannya, sebenarnya sudah banyak. Ini kurang lebih aktivitas kita di ISMI sendiri. Lanjut. Nah, kalau saya bilang, ayo bergabung yuk, kita bergandengan tangan, we can do it together. Dan kita akan kuat bersama-sama. Kalau berbisnis itu berjamaah yuk. Lebih enak. Kita mikirnya 1 orang mikir dengan 3 orang masih lebih ringan 3 orang. Apalagi dibagi tugasnya. Kamu yang urusan finansial, kamu yang urusan operasional, kamu yang urusin mikir administrasinya. Ringan itu nantinya. Lanjut. Baik, ini timeline planning kita. Setiap Orwil tahun 2022, setiap Orwil 1 lokasi Ovoy dan lokasi Lucado tadi. Setiap Orwil itu minimal kita lakukan. Kemudian tahun 2023 sebenarnya sih 2022 blockchain teknologi university sudah running, nggak ada ini masih kurang. Paling ini implementasi yang kita sebutkan di sini adalah implementasi. Terus kemudian wood pelletnya, terus tradingnya, rumah produksi bersama. Karena banyak UMKM itu melakukan sesuatu parsial saja. Costly, belum lagi perizinan, belum lagi apa. Coba kalau yang namanya produksi rendang, yang tadinya rumahan, ayo kita bikinkan, oke. 1 rumah 10 kilo, ada 100 rumah, sudah berapa. Tapi packagingnya, kualitinya, bahan bakarnya, bahan pokoknya, dari kita yang supply sehingga terstandarisasi. Costnya akan ringan karena perizinannya cuma 1. Packagingnya juga 1, enggak apa-apa nanti made by, it's okay gitu loh. Tetapi untuk memasarkannya itu lebih mudah. Dan continuity product, itu yang diperlukan untuk pasar.
Kalau hanya tentatif, oke on spot saja, hari ini bikin, besok tidak, hari ini bikin, besok tidak. Wah, itu enggak niat itu namanya. Kita fokus. Sama dengan saudara-saudaraku ini semua pada saat jualan token, fokus gitu kan. Kalau dibilang gold coin, yes gitu kan. Gitu. Nah, fokus sama dengan kita juga di organisasi ini. Kita tidak berbicara bahwa ini hanya parsial ya, tapi fokus dan kemudian berjamaah biar kuat. Gitu. Baik, 2024, nah ini PR-nya Dinda Adam nih. Ini yang menjadi PR-nya Dinda. Ingat Dinda, 2024 itu kumpulan dari tadi yang di circle itu akan maju ke ICO. Generate by blockchain technology, itu target kita. Dan biasanya kalau kita sudah well prepare, itu bisa terjadi. Dan itu saya yakin insya Allah jalan. Bahkan tadi malam Dinda Adam tuh bilang ke saya, kakak 6 bulan ini kayaknya kita harus ada contoh ICO 1. Setuju? Nanti kita carikan mana yang sudah ready. Saya setuju kalau namanya percepatan, perbaikan, hayo aja gitu. Nah kemudian 2025 kita sudah berbicara ke kawasan-kawasan. Kawasan industri halal, continue product, go internasional. Kalau belum yakin dengan produksinya, dari quality, dari continue product, forget it. Jangan berpikir dulu untuk go internasional, babak belur nanti. Kuatkan dulu di lokal produknya, kuatkan kualitasnya, kuatkan produksinya. Itu yang penting. Baik, lanjut. Sudah selesai kan? Baik, itu saja dari saya. Mungkin ini akan membuka wacana kita terhadap kalau tadi sudah dibahas oleh Prof. Budi lebih detail kepada pendidikannya, dan saya tahu di sini banyak pelaku pendidikan. Kalau saya membuka wawasan dari sisi usahanya. Nah, ini kita kolaborasi bersama-sama. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya.